Perhatikan, kembali ke Al-Baqarah 156. Kita kan sedang menerangkan itu. Alladzina idza asabathum musibah qalu Alladzina idza asabathum musibatun qalu alladzina idza asabathum musibatun qalu waladdallin amin. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الذين إذا أصابتهم مصيبة
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Perhatikan kembali ke Al-Baqarah 156. Kita kan sedang menerangkan itu. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu, yaitu orang-orang yang ketika mengalami musibah qalu, dia yakinkan pada dirinya. Bukan sekedar berkata. Karena ada rumus yang sekarang diterapkan teori ini oleh orang-orang bahkan Jepang kemudian waktu. Ya. Apa di antara rumusnya? Korea pakai itu untuk mengalahkan Jepang. Yaitu meyakinkan diri dengan mengatakan kepada dirinya. Jepang kan selalu berkata kalau ingin mengerjakan sesuatu, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Benteng Takeshi, begitu mau bergerak kan, kamu bisa, ayo kamu bisa, gitu kan? Baik, sekarang anak-anak Korea keluar TK mau masuk, mereka ikrar harus lebih hebat daripada Nippon, harus lebih hebat daripada Jepang. Jepang bikin ini, kita bikin itu. Jepang punya handphone, kita bikin handphone. Jepang bikin ini, kita buat itu. Jepang bolanya bagus, Korea lebih bagus lagi. Semua yakin. Yang punya teorinya kita. Baik secara bahasa, ayatnya ada, hadisnya ada, tinggal ditarik kepada keyakinan diri kita. Perhatikan, qalu, yakinkan pada dirimu. Inna lillahi, naknya ada alifnya, inna, bukan nak pendek, ingat. Beda dengan wal 'asr innal insana lafi khusr, beda innanya. Tapi itu ada alifnya, inna, silahkan cek. Kalau naknya pendek, itu huruf taukid. Ya, harfun nasbin wa taukidin. Huruf penguat yang harus dilekatkan dalam jiwa untuk meyakinkan. Wal 'asr, demi masa yang selalu kita lalui. Innal insana, yakinkan pada dirimu, setiap manusia itu lafi khusr, berpeluang rugi, kecuali dia memenuhi turunan-turunan setelah ayat itu disampaikan. Tapi kalau ada alifnya, inna, itu asalnya adalah huruf inna dan na, singkatan dari nahnu. Bismillah. Kita ambil ilmunya dulu ya supaya. Jadi ada inna, yang ini singkatan dari inna, dengan na. Nah ini singkatan dari nahnu, kami, kita. Perhatikan. Di ayat musibah kalimatnya tidak menggunakan yang ini tapi yang ini. Berasal dari dua kata. Inna, yang ini huruf taukid, taukid itu penguat. Dan nasab, nasab itu menanamkan pada jiwa. Jadi kalau tombak itu ditombakkan ke dalam tanah seperti ini, kemudian tegak, maka disebut nasaba, nasab. Maksudnya tanamkan pada jiwa, tancapkan, kokohkan dalam jiwamu. Nah, kami, kita ini lillah, milik Allah. Jangankan mobilnya, diri kita saja punya Allah. Ingat baik-baik ya, jangankan sendal motornya, ini ujung kepala sampai ujung kaki punya Allah. Mata punya siapa? Allah. Tangan punya siapa? Sekarang saya tanya pada antum, boleh nggak kalau satu saat Allah ngambil mata kita? Boleh, kan Allah yang punya. Masa yang punya ngambil antum marah? Kita tuh cuman ketitipan. Makanya saat dititipkan Allah jelaskan, ini fungsinya begini ya, saya titipkan, tolong pakainya begini. Yang tahu itu yang punya, kita ketitipan. Makanya ketika dititipkan mata, Allah jelaskan fungsinya. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman yang yakin kepada Allah, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik, yang tidak baik palingkan. Titipan. Jadi maaf teman-teman, mumpung mata masih ada, gunakan titipan sesuai fungsinya. Sebab kalau sudah diambil, gak bisa dipakai lagi. Cek baik-baik, lisan itu titipan. Makanya ketika lisan dititipkan, fungsi dijelaskan. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum. Hei orang-orang yang masih merasa beriman kepada Allah, yang yakin lisannya cuma titipan, jangan saling celak. Silakan lihat. Jadi ketika Allah titipkan antum lisan, antum gunakan untuk saling mencela, maka antum gunakan titipan itu tidak pada tempatnya. Kaki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wala tamshi fil ardi maraha. Kaki jangan dipakai sombong kalau jalan. Termasuk menggunakan perangkat untuk berjalan. Itu sepatunya titipan, jangankan sepatu, kakinya aja titipan. Coba silakan cek. Itu sendal sepatu punya antum atau punya Allah?
Halo? Punya antum, punya Allah. Alhamdulillah. Baik. Jadi kalau hilang, jangan marah antum. Gak usah marah. Tapi kita punya ikhtiar untuk mencari. Silahkan cari. Barangkali itu masih dititipkan kepada kita. Hanya kalau benar-benar tidak ada, kadang-kadang unik, Mas. Saya mau hijrah, Ustaz, berubah jadi lebih baik lagi. Penampilan bagus, bawa sepatu paling baru menghadap Allah. Pulang, hilang. Ada, Ustaz, apakah saya bersalah? Saya ingin menghadap kok tiba-tiba hilang. Saya katakan, Masya Allah, selamat. Anda sudah cari? Sudah, ketemu? Tidak. Saya ucapkan selamat kepada Anda. Allah titipkan sepatu untuk Anda, baru, dan Anda langsung gunakan untuk ibadah. Anda gunakan sepatu itu sesuai dengan fungsinya. Begitu ibadah, selesai tugas Anda. Masya Allah. Anda luar biasa. Karena kan satu saat itu akan diambil. Satu saat akan diambil. Fungsi sepatu itu telah Anda gunakan pada tempatnya. Belum pernah Anda pakai maksiat, belum pernah pakai macam-macam, dan dia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia pernah dipakai untuk ibadah di hadapan Allah. Begitu pakai ibadah, selesai, Allah ambil fungsinya. Kalau pencuri memang rezekinya yang haram. Dia dapatkan yang haram untuk menambah dosa dan keburukannya. Maka selamat bagi Anda. Masya Allah, besoknya bawa lagi. Jadi kalau cara pandang kita enak, nyaman teman-teman. Tangan titipan, kaki titipan, mata titipan. Di satu saat diambil, mumpung masih dititipkan, gunakan yang baik-baik. Ayo antum tuh yang kedudukan, titipan juga. Quran surah ketiga ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Saya titipkan kedudukan, saya putar kata Allah. Sekarang kamu di atas, besok saya gantikan untuk yang lain. Mumpung masih saya titipkan, gunakan pada yang baik-baik. Besok saat antum tidak mendapatkan, tidak ada lagi. Maka dari itu kadang-kadang bukan kita, tapi Allah titipkan lewat yang lain sebagai contoh untuk kita. Lalu kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diri kita pun akan pulang kepada Allah. Lantas bagaimana ketika pulang, titipan itu akan ditanya kepada kita. Hari ini ayahanda kita Pak AM Fatwa yang dipanggil pulang, tapi kehidupan beliau jadi contoh kepada kita. Sebaik apa kemudian saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Anda akan dikenal sebagai seorang pejuang? Anda akan dikenal sebagai orang yang saleh, konsisten dalam kebaikan, atau justru kita salah gunakan titipan sehingga pulang dalam keadaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah tercerahkan, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. My good friends, kamu tahu ada kuburan. Kamu sangat paham akan kematian. Pertanyaannya adalah, kamu tahu mati, tapi kamu tidak mempersiapkan bekal untuk mati. Hidup ini soal kemarin sama hari ini. Kamu nggak ada yang tahu, dan tidak ada yang bisa menjamin kamu hidup esok hari. Dan orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Begitulah yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mudah-mudahan bermanfaat di waktu yang sangat singkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.